Lah ini kelemahan kita ya. Kenapa banyak, maaf, bukan banyak ya. Kenapa ada pejabat korupsi? Ya gara-gara rakyatnya banyak yang ngajari pejabat supaya korupsi. Kok begitu? Ya iya. Lawang rakyat mau nyoblos, mau milih kalau dikasih duit, betul? Ini yang dimana-mana harus kita rubah. Masyarakat kita itu kan terkenal masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju, dan uang. Apalagi warga Mesuji ini kan terkenal tawaduk. Artinya tawaduk itu tahu warna duit. Wong kalau ada pilihan-pilihan itu nanti pilih siapa? Jawabannya yo NPWP, nomor piro wani piro. Nomornya berapa, uangnya berapa. Bahkan ironi sekali, sholawat nariyah itu kalah sama sholawat rupiah. Perhatian ya. Hui, sampean mau nyoblos, mau milih kalau dikasih duit. Berarti calon yang pengen jadi, pengen terpilih harus ngeluarin kira-kira sedikit apa banyak. Kalau persaingannya ketat, duit yang dikeluarkan sedikit apa banyak? Nah, banyak, pakai banget. Lah nanti kalau sudah terpilih, jadi kira-kira modalnya pengen balik apa enggak? Pengen balik apa enggak? Nah, lah kalau gaji dan tunjangannya enggak cukup untuk balikin modal, caranya gimana? Yang ngajari siapa? Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Adik-adik, khatimin, khatimat, santri putra dan santri putri PPTQ Al-Qudsiyah yang hari ini diwisuda ngaji Qur'annya, ada yang khatam juz amma, ada yang khatam 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang alhamdulillah 30 juz. Saya itu membayangkan kalau anaknya saja hafal 30 juz, apalagi orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah 70 juz nggih. Juz mangga, juz apel, juz pepaya, juz alpukat dan sebagainya. Jangan pernah menganggap anak-anaknya ini sudah khatam, tapi harus dianggap baru khatam. Tolong perhatikan, saya dikasih durasi waktu oleh panitia. Tadi saya di BCI, Abah ceramahnya 25 menit saja. Yang ndak ikut nyumbang tolong ndak usah cerewet. Jangan pernah dianggap sudah khatam, tapi anggaplah baru khatam. Karena sudah khatam dengan baru khatam itu konotasinya berbeda. Kalau sudah khatam itu kesannya merasa cukup, nggak perlu tambahan lagi karena sudah. Beda dengan baru khatam. Ini masih butuh tambahan dan terus perlu tambahan. Kayak gini Bapak Ibu, sampean punya duit sudah 5 juta dengan punya duit baru 5 miliar, pilih mana? Astagfirullah.
Sakmene akeh kok budek kabeh ya. Sampean pilih mana, punya duit sudah 5 juta dengan punya duit baru 5 miliar. Nah, kedonyan kabeh. Kalau punya duit sudah 5 juta itu kesannya ngerasa cukup, duitku sudah 5 juta. Jadi nggak perlu tambah lagi, kan sudah. Beda dengan duitku baru 5 miliar. Ada harapan tambah dan terus tambah. Nah, berat ringannya mendidik, membiayai anak tergantung anggapan dan keyakinan panjenengan sebagai orang tua. Punya anak sudah 2 itu berat. Anakku sudah 2, sudah menghabiskan biaya, wis megelne utek karena sudah. Beda dengan punya anak baru 14, enteng, tambah selosin lagi masih sanggup. Maksud saya begini, kalau anaknya dianggap sudah khatam ngaji Qur'annya, itu nanti motivasinya kurang, seakan-akan ngerasa cukup, nggak perlu tambahan lagi. Beda dengan baru khatam. Anak saya baru khatam 5 juz, masih perlu tambah, mengejar target 10 juz. Yang khatam 10 juz baru 10 juz, harus semangat mengejar target 20 juz. Yang khatam 20 juz baru 20 juz, harus semangat mengejar impian 30 juz. Yang khatam 30 juz baru khatam 30 juz, ini baru bil ghaib atau bil hifdzi. Bahkan ada yang bil ngeliri'i, karena belum di luar kepala total, masih sambil ngelirik dikit-dikit. Kan baru tingkat hafalan, baru itu harus mengejar target bil fahmi 30 juz dengan pemahaman. Yang 30 juz sudah hafal, sudah faham, itu baru, jangan dianggap sudah. Baru bil fahmi, targetnya bil fi'li, bil amal, harus dengan pengamalan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu para jamaah, saya malu diminta berceramah di forum semulia ini, karena seharusnya yang ceramah di sebuah acara apapun itu harus benar-benar orang yang menguasai dalam rangkaian atau materi yang berkaitan dengan acara tersebut. Contoh, di acara walimatul nikah atau walimatul arus, itu yang ngisi ceramah, yang kasih nasihat-nasihat, ya harus orang yang sudah nikah, sudah punya pengalaman dalam membina keluarga bahagia. Ceramah di acara pernikahan yang ngisi kok orang yang belum nikah, mesti kurang pas, karena nggak ada pengalaman. Betul? Ini acaranya khatmil Quran bil ghaib, haflah dalam rangka khataman Al-Quran, hafalan 30 juz. Maka harusnya yang ngisi ceramah bukan hanya penghafal Quran, tapi harus pengamal Al-Quran. Sedang saya kan terkenalnya hanya qul huwailek. Sejujurnya saya malu. Banyak di antara kita yang sebenarnya belum bisa membaca Al-Quran. Maaf ya, ini jangan tersinggung, jangan marah kalau saya katakan yang hadir di sini
banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Paling-paling tingkatannya baru membunyikan Al-Quran. Karena membaca dengan membunyikan itu beda para jamaah. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Sedangkan membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu namanya membaca. Nah, kira-kira selama ini sampean kalau ke Al-Quran itu sudah membaca apa baru membunyikan? Sudah paham arti-arti dari masing-masing ayat apa belum? Nah, sorry, itu belum membaca, baru kelas membunyikan. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama diperintah Iqra ya Muhammad, apa jawab beliau? Ma ana biqari'in, saya belum bisa membaca. Qiraah dengan tilawah itu beda. Kalau tilawah itu membunyikan, sedangkan qiraah membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Namanya saja Al-Quran itu artinya bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini al-hadir dhihnan adalah bacaan yang mulia. Para jamaah, kalau hanya membunyikan itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, entuk ganjaran tapi ora entuk pituduh. Kalau cuma membunyikan dapat pahala tapi enggak dapat petunjuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tahu fungsi utama Al-Quran itu 3. Berapa, Bu? Ayatnya akrab dengan panjenengan, terutama kalau bulan Ramadan itu banyak dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Quran itu 3. 1. Hudan linnas, petunjuk global bagi manusia. 2. Wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk tadi. 3. Wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Fungsi utama Al-Quran itu 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Understand? Ya Allah, susah saya ngadepi orang-orang yang cantik-cantik tapi kok agak mumpung jenengan masih konsentrasi, tak cekoki ilmu dulu sambil penasaran siapa nanti yang dapat surprise umroh gratis dari Bu Wagub. Tepuk tangan dulu untuk wakil gubernur kita. Oke, saya ulang. Al-Quran itu landasan ideologis, Al-Quran itu landasan konstitusional, Al-Quran itu adalah landasan operasional. Dalam hidup kita Al-Quran itu fungsinya SOP, standar operasional prosedural. Nggak ngerti nggak apa-apa, saya sudah paham kalau warga sini itu cantik-cantik tapi pinter, maksudnya pinter bantah. Didengerin dulu, Bu, ya. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu kayak Google Maps. Saya gak ngerti meneh ya.
Ibarat berkendara ya semacam GPS dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gengsi tapi harus jadi fungsi. Kalau kita mau nyari alamat tinggal diketik dengan tepat, maka kita akan sampai alamat tadi dengan cepat, selamat dan tidak tersesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, saking mulianya Al-Quran, kan Quran itu mukjizat yang paling mulia. Saking mulianya, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran ikut jadi mulia. Mudah-mudahan barokahnya mengikuti majelis khatmil Quran, semua yang hadir ini mulia dunia akhiratnya. Semuanya ikut nyaut mulia gitu ya. Al-Quran itu sangat diturunkan oleh Allah yang maha melalui perantara malaikat Jibril, maka dari semua malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga dari seluruh makhluk Nabi Muhammadlah yang paling turunnya pada bulan Ramadan, sehingga dari 12 bulan dalam setiap tahun Ramadan menjadi bulan yang paling turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di jagat semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling, sehingga tempat manapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari dan mengaji Al-Quran, maka menjadi tempat yang paling, orang yang mengajar Al-Quran itu orang yang paling, orang tua yang mau mengarahkan anaknya untuk ngaji Al-Quran apalagi menghafal Al-Quran, menjadi orang tua yang sangat, pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Para jamaah, Quran itu mukjizat. Orang kalau nggak percaya kemukjizatan Al-Quran itu kebangetan. Coba dipikir, yang setebal itu, sebanyak itu, 30 juz, 114 surah, bisa dihafal di luar kepala utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada para jamaah di dunia ini kitab atau buku yang seukuran Al-Quran, tebelnya, banyaknya, kalimat-kalimatnya yang bisa dihafal di luar kepala utuh. Rasa-rasanya nggak ada. Tapi kalau Al-Quran sebanyak itu Bapak Ibu, 30 juz, 114 surat, ayatnya banyak yang mirip-mirip, bisa dihafal di luar kepala secara utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Bahkan banyak anak-anak masih umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah hafal 30 juz seluruhnya. Ini kalau enggak mukjizat, rasa-rasanya mustahil. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak umur 8 tahun aja ada yang hafal Quran 30 juz, apalagi anak-anak yang sekarang umurnya 67 tahun. Kadang-kadang baca Al-Kafirun nembulet, wala ana wala antum wala ana wala antum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Terakhir ingat ya masih salah, lakum dinukum waladhdallin. Yang masih kecil aja, maaf, bahkan banyak saudara-saudara kita yang punya keterbatasan penglihatan, ditakdir Allah tunanetra, bisa hafal Al-Quran 30 juz
tanpa terlewatkan satu huruf pun. Padahal itu nggak bisa melihat, apalagi yang melorok-melorok di hadapan saya. Woi, woi, loh, yang tunanetra nggak bisa ngelihat aja loh, hafal Quran 30 juz, lan jenengan yang melorok-melorok kok ndak hafal. Tahu sebab kenapa? Karena lebih sering tiktokan daripada baca Quran. Betul? Betul? Banyak mana mentelengi Quran sama mentelengi HP? Ya udah, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung, minta syafaatnya iPhone, opo-opekmu HP-mu merek opo kuwi. Bu, panas ya? Sama, saya juga. Tapi kita tuntaskan, durasinya masih ada 10 menit. Iya ya, pembaca Al-Quran itu mempunyai posisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard, sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Famay yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, diridhai, hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Ini keluarga bukan dalam artian hubungan pertalian darah, enggak, tapi keluarga dalam artian sangat diperhatikan, sangat dicintai, sangat dimuliakan. Ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga di bumi ini? Naam, ya, lillahi ahlun fil ard, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan barang siapa yang merendahkan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan direndahkan oleh Allah. Para jamaah, membaca Al-Quran itu hakikatnya berkomunikasi dengan Allah, omong-omongan kalih Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sabda Rasulullah, siapa yang ingin bisa omong-omongan sama Allah, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Maca Quran kuwi persasat omong-omongan kalian Gusti Allah. Lah kalau sering omong-omongan berarti jadi orang dekat. Yang paling sering omong-omongan dengan Ibu Bupati pasti dia orang dekat Bupati. Betul? Ya Allah, enggak semangat nih. Yang paling sering omong-omongan dengan Bu Wagub pasti dia orang dekatnya Bu Wagub. Betul? Lah yang paling sering omong-omongan dengan presiden pasti dia orang dekatnya presiden. Sekarang yang paling sering omong-omongan dengan Allah pasti dia jadi orang dekatnya Allah. Siapa dia? Orang yang rajin baca Al-Qur'an, orang dekatnya Allah. Makanya istimewa. Besok Yaumul Ba'ats, hari kiamat, di saat yang lain bingung, susah, menderita, ahlul Quran tenang karena baru bangkit dari alam kubur, sudah dijemput sama panitia, digandeng, diajak menuju surga. Orang mulia datang, dijemput, dikawal, mesti orang mulia. Wakil gubernur datang, dijemput, dikawal,
mesti orang mulia, betul? Duduknya di kursi. Nah, kalau datang nggak ada yang jemput, keluyur ndoprok. Ahlul Quran itu baru yaumul ba'ats udah dijemput panitia, dikawal menuju surga. Enak, ada yang jemput, ada yang ngawal. Kan kita belum pengalaman daerah sana. Nanti dikawal, dijemput, mudah-mudahan semuanya dibimbing Allah untuk rajin membaca Al-Quran. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu para jamaah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya dari kalangan manusia. Ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat spesialis. Siapa dia? Malaikat Israfil. Selama ini sampeyan taunya malaikat Israfil itu tugasnya niup terompet kaya tahun barunan. Sampai saya pernah ditanya, malaikat Israfil itu katanya tugasnya niup trompet bah. Ya tak jawab, iya. Lah katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat, dunia ini hancur. Iya. Dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Ya tak jawab belum. Kalau trompetnya ditiup, hancur dunia ini kiamat. Jadi itu dia ngomong lagi, berarti sekarang Israfil nganggur, nggak ada kerjaan. Terus kerjaannya apa? Ya tak bilangi, ndak nganggur. Israfil tuh kerjaannya sekarang ngersii trompete. Kalau nggak dibersihin nanti teyengen. Lah nanti kalau teyengen instruksi suluh niup yang bunyi cuma 1/4, masa kiamat cuma 1/4. Lah berhubung orangnya udah nanya, tak bilangi sekalian, memang sekarang trompetnya belum ditiup tapi wis dimut. Sudah, makanya sampeyan ndonga muga-muga Israfil ndak watuk. Nah, kalau Israfil batuk sekali aja ngok, Sumatera hancur, Jawa aman. Lo kan menghadapnya ke Sumatera. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Israfil itu spesialis pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Dan besok di surga juga ada spesialis pembaca Al-Quran. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Bapak Ibu, sampean nanti di surga nek sida pora ya kira-kira wong mesuci sida nggih. Sampean titeni menawa sampean sok sida nang swarga, ahli surga itu ada agenda perjamuan dengan Allah setiap hari Jumat bi'tibari ayyamid dunya. Perjumpaan dengan Allah, bisa langsung memandang Allah, ini adalah senikmat-nikmatnya nikmat yang paling nikmat di surga, nikmat paling indah, nikmat paling dahsyat di surga. Ini jadwalnya tiap hari Jumat. Engko tiga acara seremonial, MC-ne malaikat Jibril. Gak percaya ya wes. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Besok Nabi Dawud di sana yang dibaca Al-Quran. Meskipun Nabi Dawud dikasih mukjizat kitab suci Taurat. Nabi Dawud itu kan dikasih kitab suci Taurat. Tapi besok di Quran yang dibaca di Quran sampean, besok di surga yang dibaca bukan Taurat melainkan Al-Quran. Karena semua kitab samawi sudah dinasakh, disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, maaf, orang kalau diajak ke Al-Quran khususnya dan diajak ke agama, diajak ke ridha Allah, diajak ke surga,
itu enggak semuanya mau, enggak semuanya menyambut dengan baik. Sehingga dalam surah Fatir itu diklasifikasi jadi 3. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, maka kemudian aku wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Perhatikan, orang yang mau mempelajari Al-Quran itu adalah hamba-hamba pilihane Gusti Allah. Yang enggak mau baca Quran sama sekali berarti itu manusia yang tereliminasi, enggak dipilih sama sekali oleh Gusti Allah. Berbahagialah Bapak Ibu kalau jenengan tiap hari baca Al-Quran, insya Allah jenengan termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Kalau dipertegas lagi maknanya, orang-orang yang mendalami Al-Quran, dalam hal ini siapa? Ya santri, terutama para santri itu orang-orang pilihan. Kok pilihan? Ya karena mendapatkan amanah untuk melestarikan ilmu-ilmu Allah. Bahkan santri Indonesia ini keren-keren Bapak Ibu. Hui, kitab-kitab salaf itu rata-rata karya ulama luar, rata-rata. Tapi yang banyak mempelajarinya adalah santri Indonesia. Maka Al-Quran memang turunnya di Arab, Islam turunnya di Arab, tapi barokahnya yang paling banyak ada di Indonesia. Coba adik-adik kalau ngaji kitab Jurumiyah, itu karangannya siapa? Itu karangannya Ahmad bin Dahlan As-Sunhaji Al-Maghribi. Orang mana itu? Orang Maroko. Sampean kalau ke Maroko nyari orang yang mempelajari Jurumiyah sekarang paling udah nggak ada. Justru yang banyak hafal Jurumiyah itu malah santri-santri Indonesia, termasuk santri Al-Qudsiyah. Yang ngaji Imrit, yang ngarang Imriti itu orang Kairo. Syaraf bin Yahya Al-Umairah Al-Imriti itu orang Kairo. Lah di Kairo nggak ada yang hafal Imriti. Justru yang banyak hafal Imriti itu anak-anak Indonesia. Coba Alfiyah Ibnu Malik itu karangan ulama mana? Spanyol. Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Orang Spanyol. Tapi yang banyak menghafal Alfiyah justru orang Indonesia. Spanyol wis ora enek sing ngapalno Alfiyah, ribut karo bal-balan. Duel El Clasico Barca karo Madrid. Lu sampeyan kalau ngaji takrib iki kayaknya kok gak patek cetok kitab kuning ya wong-wonge. Ngertine kitab apa iki? Itu karangannya orang mana? Kitab takrib itu karangannya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Orang Isfahan, Iran. Kota terbesar ketiga di Iran setelah ibu kota Teheran. Ini letaknya di sebelah selatannya ibu kota Iran. Ini di sana wis jarang yang mempelajari kitab takrib, bahkan nggak ada. Justru yang banyak ngaji takrib itu orang Indonesia. Halo? Naik lagi Fathul Mu'in, itu karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari.
Ini banyak yang salah sangka, dikira Al-Malibari itu orang Jogja, Malioboro. Padahal Malibar ini India Barat. Yang ngarang kitab Fathul Mu'in itu orang India. Sana udah nggak ada yang ngaji Fathul Mu'in. Sibuk nyanyi orang India. Nyonya nyanyi ya. Halo? Gimana ini yang jelasin orang-orang yang cantik tapi kok dikira yang panas cuma jenengan saja, saya juga. Loh ternyata yang banyak mempelajari itu malah orang-orang Indonesia. Oh berarti kita ini orang pilihan. Ya, cuma sayangnya kalau diajak ke Al-Quran, ke agama, ke surga, ke ridha Allah, itu terbagi 3. Faminhum zalimul linafsih. Pertama, menganiaya diri sendiri, zalim. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Kalau orang dulu kasih makna mejono, artinya sedengan. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau ibarat orang diajak jalan itu zalimul linafsih, lambat, muqtasid, standar, sabiqum bil khairati biidznillah, sangat cepat. Ibarat orang diajak melaku, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Zalimul linafsih, lambat, muqtasid, standar, sabiqum bil khairati biidznillah, sangat cepat. Jenengan kira-kira masuk kelompok yang mana? Lambat, standar, atau sangat cepat? Makanya kalau orang Jawa, mohon maaf ya, ini mayoritas kan Jawa tuh iki, punya tembang judulnya dondong ngopo salah duku, cilik-cilik ngandong ngopo becak melaku timik-timik. Ini dalam hidup kita itu dikasih 2 pilihan, dondong opo salak, ngandong opo becak. Tapi anehnya masyarakat kita itu nggak milih dua-duanya, yang dipilih itu yang lain. Wong disuruh milih dondong opo salak, yang dipilih bukan dondong bukan salak, tapi yang dipilih malah duku cilik. Ditawari ngandong opo becak, ndak milih ngandong, ndak milih becak, yang dipilih melaku timik. Aneh. Kita ini disuruh milih sangat cepat atau standar, sabiqum bil khairati biidznillah atau muqtasid. Lah anehnya masyarakat malah milih zalimul linafsih. Ditawari ngandong sangat cepat, ini tenaga kuda, atau becak standar, tenaga manusia. Yang dipilih malah lambat, melaku timik. Lah karena melakunya timik, ibu tindak pasar, ora pareng rewel, ora pareng derek. Kenapa enggak pareng derek? Lah karena melakunya timik. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Lo melakunya kok timik-timik? Ya, soale mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik di paringi. Jadi dia melakukan timik-timik itu karena orientasinya bukan akhirat, orientasinya bukan surga, tujuan hidupnya bukan ridha Allah, tujuannya cuma kacang karo roti alias departemen perbadokan. Urip itu tujuane mek donya, mulane mlakune timik. Yang dicari bukan akhirat, bukan ridha Allah, bukan surga, tapi kacang karo
roti. Ini saya kalau ngaji di kalangan atas tak bilangi penting bagi politisi, penting orang yang mau nyalon apa gitu penting. Kalau yang dihadapi itu menengah ke atas perlu disampaikan visi misi perlu. Tapi kalau yang dihadapi menengah ke bawah ora dong. Jelasnya visi misi ki ra dong. Kowe nek dindumi kacang karo roti suara terbanyak kecekel tangan. Lah ini kelemahan kita ya. Kenapa banyak maaf bukan banyak ya. Kenapa ada pejabat korupsi? Ya gara-gara rakyatnya banyak yang ngajari pejabat supaya korupsi. Kok begitu? Ya iya. Lawang rakyat mau nyoblos, mau milih kalau dikasih duit, betul? Ini yang dimana-mana harus kita rubah. Masyarakat kita itu kan terkenal masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju, dan uang. Apalagi warga Mesuji ini kan terkenal tawaduk. Artinya tawaduk itu tahu warna duit. Wong kalau ada pilihan-pilihan itu nanti pilih siapa? Jawabannya yo NPWP, nomor piro wani piro. Nomornya berapa, uangnya berapa. Bahkan ironi sekali, sholawat nariyah itu kalah sama sholawat rupiah. Perhatian ya. Hui. Sampean mau nyoblos, mau milih kalau dikasih duit. Berarti calon yang pengen jadi, pengen terpilih harus ngeluarin kira-kira sedikit apa banyak. Kalau persaingannya ketat, duit yang dikeluarkan sedikit apa banyak? Nah, banyak, pakai banget. Lah nanti kalau sudah terpilih, jadi kira-kira modalnya pengen balik apa enggak? Pengen balik apa enggak? Nah, lah kalau gaji dan tunjangannya enggak cukup untuk balikin modal, caranya gimana? Yang ngajari siapa? Katanya suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat membelikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Miris. Bu, ayolah mulai sekarang berpikir dewasa. Apalagi Lampung, jalannya masih Masya Allah. Saya tadi malam itu di mana tadi malam itu? Lampung Tengah. Ya Allah, Masya Allah. Wes luar biasa jalannya. Mudah-mudahan ke depan tadi kata Bu Wagub tadi loh, nanti kalau saya ke Lampung lagi semuanya jalan sudah mulus. Tapi kayaknya ya berat membangun Lampung provinsi sebesar ini ya bertahap. Anggarannya berapa? Tadi udah disampaikan sama beliau, ya diprioritaskan jalan-jalan utama dulu, Bu, jenengan sementara sabar. Nggih. Membangun Lampung ini enggak kayak Malik Rempeyek, membalik telapak tangan Malik Grembyang, berat. Apa maneh dadi wakil gubernur diwarisi dalan rusak kaya ngene iki. Jajal sakmene mbane lho. Berat, dongakno. Beliau yang masih sangat muda, bahkan wakil gubernur termuda se-Indonesia. Mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan di bawah kepemimpinannya Lampung makin makmur, makin sejahtera. Amin Allahumma amin Allahumma. Maaf Bapak Ibu, saya habis ini harus geser ke Tubaba, jadi nggak bisa lama-lama. Iya, nggak boleh lama-lama, saya harus geser ke Tubaba. Lah untuk pendidikan Al-Quran anak-anak ini sangat penting Bapak Ibu, penting banget. Anak itu kan investasi bagi orang tua, investasi masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia saja, sampai masa depan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Udah, coba berpikir sederhana mawon Bapak Ibu. Lihat sekeliling penjenengan. Dampaknya anak kepada orang tua. Coba lihat sekeliling jenengan. Banyak orang yang semakin tua hidupnya makin mulia, tambah sepuh uripe tambah mulia, tambah enak, itu rata-rata karena anak-anaknya. Dia berhasil mendidik anak-anaknya, dia sukses mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya lah yang memuliakan orang tuanya di masa tua. Begitu sepuh tambah mulia, omah dibangun karo anak-anake, umroh dibudalno karo anak-anake, bahkan ibadah haji dibiayai sama anak-anaknya. Semakin tua semakin mulia, itu ya karena anak. Sebaliknya ada orang yang makin tua makin menderita, tambah tuwek uripe kok tambah loro, keleleran kaya barang ora kopen. Rata-rata ya gara-gara anak. Ada nggak orang yang seperti itu? Donyane dientekke karo anake, akhirnya wong tuane keleleran ora diopeni karo anake. Kadang-kadang malah anaknya itu kaya, orang tuanya miskin, itu sama sekali nggak mau bantu orang tuanya. Ada nggak anak yang seperti itu? Ada, ini orangnya datang, saya tahu kok. Pokoknya orangnya agak gemuk. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu tega itu sama orang tuanya. Ada orang kipas-kipas sekarang. Lah diselehne kipasnya, ya itu orangnya. Ini baru di dunia, dan orangnya bilang ngarang-ngarang itu orangnya. Ini baru di dunia. Nanti di alam barzah sama. Karena gini Bapak Ibu ya, nikmat dunia itu banyak sekali. Tapi hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja, hanya bisa dinikmati pada situasi tertentu saja. Di waktu yang lain sudah nggak lagi bisa dinikmati, kecuali anak yang solih solihah. Itu bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat bisa dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain anak solih solihah, hanya bisa dinikmati temporer, sementara. Di waktu yang lain udah nggak bisa dinikmati. Contoh, sampean punya rumah bagus, megah, indah, itu nikmat dunia, seneng. Rumah bagus bisa dinikmati hanya pada saat sampean di rumah saja. Begitu sampean keluar rumah, sebagus-bagusnya rumahmu sudah nggak bisa kau nikmati. Betul? Punya kendaraan mahal, mewah, nikmat dunia, bisa dinikmati hanya pada saat dikendarai. Ketika diparkir udah nggak bisa dinikmati lagi. Betul? Ibu punya pakaian bagus, harganya mahal, bisa dinikmati hanya pada saat dikenakan, hanya pada saat dipakai. Begitu dicentelkan itu apa ya? Digeletakkan atau dikelimprokkan, sebagus-bagusnya pakaian udah nggak bisa dinikmati. Betul? Makanan lezat enak bisa dinikmati kalau sampean sehat. Coba sampean sariawan, apalagi ilate sampean melentung sak kelopo, sak enak-enake panganan wis ora kena dinikmati. Bapak punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusuke, boy semblohe, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semoko, beleno, kemontok, kementek, kementek, molek, kinyis, kinyis, mengis, mengis, mentong, mentong, moblong, moblong, denok, denok, debleng. Seneng Pak, bisa dinikmati nek sampean sehat. Sampean gering, lenger-lenger Pak. Apa maneh sampean anyang-anyangen, nganggur. Tapi kalau anak solih solihah bisa dinikmati setiap saat. Orang tua sehat, anak solih solihah bisa dinikmati. Orang tua sakit, anak solih solihah bisa dinikmati. Orang tua kaya, anak solih solihah bisa dinikmati. Orang tua miskin, anak solih solihah bisa dinikmati. Di dunia anak solih solihah bisa dinikmati. Di alam barzah anak solih solihah bisa dinikmati. Di akhirat anak solih solihah tetap bisa dinikmati. Betul?
Ya Allah, nggak semangat. Dilanjut apa enggak? Ini undian umrohnya belum loh. Nanti saya akan pilih jamaah terbaik. Tenang, sebentar lagi. Saya masih ada waktu 10 menit. Bapak Ibu, iya. Sampean misalnya kaya, misalnya kan sampean enggak kaya. Kaya mosok lungguhe ndoprokno kono. Umpama sampean kaya ki lungguhe ya no kursi. Anane ndoproki mergo ya ora kaya. Tenang, ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Nanti masuk surganya lebih dulu. Ingat Rasulullah Isra Mi'raj itu meneliti surga. Ternyata di data yang di surga itu orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang miskin. Bener, malah sama-sama ahli ibadah, masuk surganya lebih dulu orang miskin daripada orang kaya. Selisihnya 500 tahun. Lumayan. Jadi sing melarat wis ning swarga karo bojone, wis seneng-seneng, wis keramas, wis sandukan. Wah, sing sugih-sugih ruwet, hisape ruwet. Ngono. Dan ternyata betul, saya sudah meniteni di mana-mana pengajian itu yang datang rata-rata ya wong melarat. Rata-rata wong sugih gelem teko lungguhe njaluk VIP. Harus ada suguhannya. Walaupun datangnya terlambat, tetap minta duduk kursi. Lah nek wong melarat tekon disiki ya ndoprok ndongsong-ndongsong. Dusel-duselan, mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut, wis mbuh ra karo-karuan. Rata-rata yang rajin sholat jamaah ke masjid orang kaya apa orang melarat? Melarat rata-rata. Wong sugih nang masjid iki Jumatan tok. Makanya besok di surga itu wis to, lebih cepat wong melarat, lebih banyak orang melarat. Sehingga ibu kalau suaminya miskin jangan dimarahi. Kuwi nyepetne mlebu swarga. Dirawat yang baik ya. Meskipun miskin tetap dirawat yang baik. Tolong yo dibalsem, di blonyoi minyak kayu putih karo dipijeti ngene-ngene ya wis ben wong gampangke mlebu swarga. Ngoten nggih? Wes. Jadi kalau udah tahu gitu, lihat tetangga kaya, rumahnya tumpuk papat kae ora usah iri. Mobilnya jejer-jejer 17, omahe tumpuk papat, sampan lewat depan rumahnya nang melengos. Neraka. Wis ngono. Neraka ngono. Nyantai uripe. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya sampean kaya, punya anak kayak gini, Masya Allah, bangganya luar biasa. Betul? Biaya berapa nggak ada artinya, karena anak bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua, mengharumkan nama keluarga. Saya yakin betapa bangganya orang tua dari anak-anak yang sekarang diwisuda, apalagi yang mendapatkan prestasi. Misalnya pas lagi kumpulan, dimohon kepada wali santri dari anak-anak yang tersebut di bawah ini untuk ke panggung menerima hadiah penghargaan karena anaknya berprestasi. Masya Allah, seneng apa seneng? Wah, ibu guyu ae untune diketokne. Gak iso mingkem sediluk mbeletat nektar. Nompo piala karo miring-miring. Ayo coba misalnya pas kumpulan wali murid ada pengumuman dari gurunya. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Bingung deleh rai. Nggih napa nggih? Sampean misalnya kok miskin kayak sekarang ini, punya anak solih-solihai bangga kok, bahagia bisa dinikmati. Sampean sehat, anak solih-solihah bisa dinikmati. Misalnya anak sampean itu ngajinya rajin, sekolahnya pinter, prestasi terus, akhlaknya wapi sama orang tua, penuh etika, tata kerama. Masya Allah, maca Qur'ane fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso, bantu orang tua yo sregep.
bangga orang tua, betul. Khataman Quran dari masjid yang ngaji itu pas anak sampean, tartil bacaannya bener, tajwidnya fasih, makharijul hurufnya, goyahnya, lagunya enak, sampean dari rumahnya atine sok nyes, anakku kayak sing ngaji, alhamdulillah ya Allah Gusti, kula diparingi anak apike kaya ngono. Nggih napa mboten? Ayo coba le anake nakal, ngaji ra iso, sekolah oon, nggak punya akhlak, karo wong tua ora duwe tata krama, nakal, nyolongan pisan. Wis ora kober enek jambu tuwa, wit jambu gembel wae iki ra usah nganggo dirok, diliwati ngisore tok rontok kabeh saking nakale. Ayo coba gaweane bengak-bengok turut ratan, sepeda motor knalpote dibrongke weng 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 weng, rambut disemir abang ijo kuning coklat, kuping ditindik dibolongi wombo seloboi cagak listrik, awake bek tato, pokoknya kewan kabeh digambar ning awake kaya kebun binatang mlaku lho. Geger iki gambare sapi, kebo, jaran, wedhus, luwak, lengene tengen bajul, lengen kiwa kene kadal, dodo gambari macan, mangap, weteng gambare ula gedhi madhep mengisor, ndase ana ngisor kuwi. Ayo coba piye perasaanmu sebagai wong tua duwe anak lek model ngono? Orang tua sehat, anak solih solihah bisa dinikmati. Sampai orang tua sakit, anak solih solihah bisa dinikmati. Saya itu menyaksikan sendiri ada orang tua sakit lumayan parah, opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam ning gerdu, diimpus bu, bahkan sudah pakai alat bantu nafas. Apa itu namanya? Oksigen, aja desa-desa to, ventilator oksigen, malah kayak lek ngarani tabung LPG jadi. Alat bantu nafas lho sayang, tabung LPG itu yang berkutuk itu diimpus pakai alat bantu nafas, tapi bibirnya menyunggingkan senyum seperti nggak ngerasa kalau lagi sakit. Dia bahagia, kenapa? Ya karena ngelihat anak-anaknya yang pada nungguin, kelihatan guyup rukun, ada yang ngipasi, ada yang isi-isi, ada yang ngaji. Masya Allah, itu saya ngelihat sendiri, saya punya kesimpulan bener, anak solih solihah itu ternyata bisa dinikmati di saat orang tua sakit. Terlebih nanti ketika jenengan sakit yang itu menjadi sebab kematian, satu-satunya harapan adalah ditunggui anak-anaknya yang solih solihah, ada yang ngaji, ada yang doa, ada yang bimbing, mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengantarkan menghadap Allah dengan membawa iman, dan itu anaknya sendiri yang bimbing. Bapak Ibu, maaf ya, maaf, wong arep mati ku misalnya kok dibimbing karo ustadz apa mudin, ndak kayak anaknya sendiri. Kalau anaknya kan ikhlas, nek mudin kan kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ora. Nek kandel yo ikhlas, tipis yo ora ikhlas, wong ora wong tuane. Gek sing dituntun nazak kira mati-mati kae, mudine sampai anyel kae, angel men matine. Allah Allah, orang mati-mati tak tekek pisan. Kalau anaknya kan ikhlas, ada satu anaknya yang mendekap orang tuanya yang menjelang nazak itu, dibisiki telinganya Allah. Nah ibu sing ngarep ninggal gini rokne, sapa muni persis mang, nyengkane aku ben cepet mati ngono apa ya. Anak yang bimbing Allah. Nah ibu nirokne tek mati mengucapkan Allah, mancep neng atine Allah, dan itu anaknya sendiri yang mengantarkan. Setelah meninggal apa yang paling membahagiakan? Roh orang tuanya.
yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri, yang membersihkan kotoran tubuhnya yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tuanya ikhlas membersihkan kotoran anaknya sewaktu kecil, sekarang giliran orang tuanya meninggal, tangan anaknya sendiri yang membersihkan sisa-sisa kotoran orang tuanya. Yang mengkafani jenazahnya adalah orang tuanya, adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya sendiri. Yang memanggul menuju makbarah adalah punggung-punggung dan pundak-pundak anaknya. Kemudian yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Nah, itu hanya bisa terwujud kalau anakmu bisa ngaji. Kalau udah seperti itu, kekayaannya anakmu ora kanggo mbok, anakmu ku sugih mlegedu kae. Ora kanggo, wis ora butuh sampean. Sing sampean butuhkan adalah anak, iya, anak sampean yang solih, solihah. Betul? Betul? Nah, itu tugasnya orang tua, Bu. Kenapa? Karena Allah ngasih anak itu kondisinya baik, anaknya siapapun, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir keadaannya fitrah, dari rahim siapapun, keturunan siapapun, anaknya siapapun, bayi itu fitrah, keadaannya baik. Lah nanti dewasanya jadinya seperti apa, orang tuanya yang menentukan. Makanya terusannya hadis, illa anna abawaihi, orang tuanya lah nanti yang menentukan, yuhawwidanihi. Kalau anak dididik dan diarahkan Yahudi, ya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, dididik dan diarahkan Nasrani, ya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, dididik dan diarahkan Majusi, ya anak jadi Majusi. Kalau diteruskan, au yucoppetanihi, jadi copet. Au yumallinganihi, jadi maling. Au yubajingani, orang tuanya. Makanya tepat kalau putra putri ini jenengan dipondokkan di pesantren PPTQ Al-Qudsiyah. Ini ke depan harapannya benar-benar menjadi generasi yang Qurani. Amin Allahumma. Mereka mudah-mudahan jadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, generasi yang terpelajar bukan yang kurang ajar, generasi yang beradab bukan yang biadab, generasi yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, generasi yang ahli Quran bukan yang tukang pacaran. Kalau dalam bahasa Qurannya ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Satu, ahli zikir. Dua, ahli fikir. Tiga, ahli ikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, Bapak Ibu, bekali anak-anak kita dengan ilmu yang cukup, karena merekalah masa depan kita. Kalau pengen punya anak yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, setidaknya kita harus membekali dengan 3 ilmu. 1, ilmu dini atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Ilmu dini mengantarkan manusia jadi takwa. Ilmu profesi mengantarkan manusia jadi cerdas. Ilmu kreasi mengantarkan manusia jadi kreatif dan produktif. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, pandai mengolah
rasa, mengolah rasio, sekaligus mengolah raga. Ya Allah, ra paham ketoke dijak ngomong ngene iki. Nanti anak-anak bisa bekerja pakai hati, bekerja pakai otak, sekaligus bekerja pakai otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras, kerja pakai otak namanya kerja cerdas, kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Harapan kita anak-anak bisa komplit, ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Karena begini para jamaah, kerja kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Ini kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Yang hadir ini orangnya cantik-cantik tapi enggak. Kalau saya bilang Oon itu sebenarnya bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Untuk menunjukkan antara kita itu sama. Saya dengan jenengan itu sama. Kalau saya terlalu formal nanti takutnya jenengan ketemu saya malah bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum, tambah wedi aku. Wes penak ngene. Lah nek aku ngomong Oon, alah tibake penceramai ya padha wae. Padha Oone ngono lho Bu maksudnya. Jangan marah ya. Ya enggak lah, memang Oon beneran kok. Ini bahasa akrab, gitu loh sayang. Halo, halo, saya ulang. Kerja kalau hanya mengandalkan otot namanya kerja keras, hasilnya pas. Maaf, nggak beda kayak binatang. Binatang itu kan kerjanya pakai otot. Dia kerja keras kayak kuda, kayak sapi. Sapi bajak di sawah, kuda narik dokar, itu kerja keras pakai otot, hasilnya pas. Sehari dapatnya yang cuma segitu-gitu aja. Lah manusia kerja kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya pas. Paling sehari dapatnya gitu-gitu aja. Seprono-seprene kok brondol aja. Gak brondol bangkek, brondol bangkel, brondol bangkel, brondol bangkel. Yang ngantek mati penghasilannya yang ngepas. Kenapa? Karena dia hanya kerja pakai otot, hanya kerja keras, kerjanya kasar-kasar, hasilnya sedikit. Maaf, saya tidak bermaksud merendahkan. Demi Allah enggak. Ini saya memotivasi anak-anak supaya jangan hanya kerja keras mengandalkan otot saja. Hasilnya pas. Coba kalau mau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Ini kerja profesi. Contoh dokter. Dokter itu kerjaannya nyubles, tapi karena dia profesi kerjanya pakai otak, menganalisa penyakit, kemudian obatnya ini. Wah luar biasa. Coba bandingkan dengan yang sama-sama nyubles tapi kerja keras pakai otot, tukang ngebor sumur. Suntike gede, abot, nggone panas, keringet drodosan, awake kotor, yang dicubles alot ratusan kali, nyubles belum ngongkeknya, ngangkatnya, nyublesnya, ngongkeknya, ngangkatnya, seharian penuh paling dapatnya 200.000, 300.000. Kalau dokter coba cublesnya kecil, enteng, nggone adem, sejuk, ber-AC, harum, sing dicubles empuk. Albokongu. Halo? Nggak ada yang ditawar. Berapa Bu Dokter? 600.000. Nggak bisa kurang Bu Dokter, nggak ada. Dokter ditawar itu nggak ada. Ya karena kerjanya profesi. Ayo coba yang kerja keras ngangkat batu besar yuk. Batu kali, batu gunung, ratusan batu diangkat, dapatnya duit pas 200.000, 300.000. Ada yang ngangkat batu kecil satu, dapatnya 200 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Ya karena ini kerja keras, kerja cerdas. Halo? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Duh, kiai itu nggak ada yang pertentangan kerja keras itu nggak ada. Sama tahu ngerti ya, no kiai brondol, ngernet, nyuluh kodok, golek bekicot, nggak ada. Tapi lihat
hasilnya tak terbatas karena kerjanya pakai hati, ikhlas, rumahnya bagus, mobilnya bagus, makan enak, di mana-mana dihormati, istrinya kok iso banyak lho lambene, cantik. Rata-rata istrinya kiai itu cantik. Ini keadilan Allah. Keadilannya Allah. Coba disurvei, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Kenapa? Ya karena satu-satunya hiburan bagi kiai itu hanya istri. Mau nyari hiburan lain nggak bisa. Coba masa kiai mau karaoke, masa mau biliar, nggak ada hiburan. Satu-satunya hiburan ya istri. Makanya Allah itu adil sehingga dikasih istri cantik. Kalau ada kiai yang istrinya nggak cantik itu apes. Apes. Satu-satunya hiburan cuman istri jelek pula lagi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Allah, wong mau nyari hiburan yang lain nggak bisa, di rumah ketemu wajah wes elek, judes, ngomelan pisan. Ada nggak yang seperti itu? Jelek, judes, ngomelan, mareni bu, mareni. Jadi kalau bisa ya anak-anak kita dibekali dengan 3 ilmu tadi, ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, sehingga nanti anak-anak bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas. Merekalah masa depan kita. Udah hampir jam 12:30. Saya mohon maaf banget kalau nggak bisa menyampaikan materi ini secara penuh. Karena untuk tadi Bu, untuk mencapai tingkat sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, mencapai tingkat sangat cepat, itu nggarapnya ya di pondok-pondok pesantren. Kalau urusan Al-Quran ya di pondok-pondok pesantren yang penghafal Al-Quran. Coba saya pengen yang hafal 30 juz, salah satu ada yang mewakili maju ke depan, mewakili teman-temannya. Cowok boleh, cewek boleh. Oke, saya nggak menghadap, saya akan menghadap ke jamaah. Santri putra boleh, santri putri boleh. Yang sudah baru kok sudah, baru hafal 30 juz, ada perwakilan yang maju. Coba, boleh putri, boleh putra. Ya, ya terserah mana, jangan ditunjuk Pak Ustadz, biar ini kemauan anaknya sendiri. Coba mana mic-nya, mic-nya kasihkan saya, mic-nya kasihkan saya. Ya, untuk anak yang khatam 30 juz, putra boleh, putri boleh. Berdiri sayang, coba berdiri dan mendekat ke saya. Kalian harus berani. Berdiri, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ini mic-nya Dok. Coba salam dulu ke jamaah. Ayo salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Namanya siapa? Nama aku Lana Fauzia. Siapa? Lana Fauzia. Lana Fauzia. Loh, saya tuh pakai bahasa Indonesia, malah dia pakai bahasa kromo inggil, Jawa halus. Oh ini keren, ini keren, ini pendidikan orang tuanya jelas keren ini. Lana Fauzia, dalemnya pundi? Teng Simpang Mesir. Simpang Waru. Simpang? Waru. Simpang Waru. Sumberjaya. Ya, Simpang Waru Sumberjaya. Oh, sini ada Simpang Waru ya? Ada Simpang Waru sini. Oh, berarti dekatnya Simpang Jati itu ya? Sumberjaya. Masih sekolah, Lana? Panggilannya Lana apa Fauzia? Zia. Zia, masih sekolah.
Empun lulus. Mpun lulus. Terakhir sekolahin apa? SMK. SMK. Mboten pengen kuliah? Pengen. Pengen. Nanti bisa kuliah jalur prestasi. Yang hafal 30 juz Ibu Wagub tolong difasilitasi. Bisa nanti kamu bisa kuliah gratis. Jalur prestasi 30 juz. Kamu tinggal pilih pengen masuk universitas yang mana. Itu ada prestasi. Bahkan mau masuk Poluan 30 juz bisa ada jalur khusus. Cita-citanya apa kamu? Fauzia. Pengen jadi hafidhah. Ya kan sudah hafidhahnya. Terus misalnya pilih mana? Dokter apa Poluan? Pilih mana? Dokter. Ini bisa difasilitasi masuk fakultas kedokteran. Dokter beneran. Jangan-jangan nanti setelah jadi dokter terus jadi wakil gubernur. Betul. Iya, dokter beneran ya. Insyaallah. Fauzia, mondoknya di Al-Qudsiyah ini udah berapa lama? Ajeng sekawan. Ajeng sekawan wulan. Sekawan tahun. Oh, ajeng sekawan tahun. 4 tahun. Ajeng sekawan tahun. Mulai menghafal Quran? Lulus sekolah. Lulus apa? SMK. Oh, lulus SMK. Prosesnya berapa lama? Mulai pertama sampai hatam hafal. 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Bahkan kayaknya kurang. Lah kamu 40 tahun Yasin ora hafal. Coba. Setorannya ke siapa? Ke Bunyai apa ke Pak Kiai? Ke Abah Kusyairi. Ke Abah Kusyairi. Masya Allah. Beliau Abah Kusyairi. Subhanallah. Sukses Kiai. Masya Allah. Ini tahun ini yang di wisuda berapa? Yang 30 juz. Setunggal. Satu-satunya kamu yang? Masya Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Terus seangkatannya Fauzia yang bareng mulai start menghafal itu ada berapa? Berapa anak? Barengannya kamu? Ada berapa anak? Kok malah nanya temennya? Ada berapa anak barengannya kamu? Ya walaupun mereka sekarang belum 30 juz. Ada 10? Niki seneng wingking kula. Oh, yang di belakangnya. Ini sudah 30 juz semua? Oh, belum. Makanya orang gawa selempang. Tunggu nanti selempangmu, kamu baru dikasih ngene tok. Salahnya masih belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, pas. Aku bilang 10 berarti 10 plus Fauziahnya. Pas berarti 10. Sukses ya kamu, paling cepet kamu. Hafalannya apa? Lirik-lirik, belum hafal lirik-lirik. Itu baru dapat 26 sudah lirik-lirik. Keren kamu Fauzia. Suka dukanya ngafalin Quran Fauzia kayak apa? Coba. Ini biar tipsnya dibagikan ke itu loh. Yang pengen punya anak kayak kamu. Suka dukanya jarang tidur. Jarang tidur, makanya kamu sayu banget matanya sampai sekarang. Jarang tidur. Terus triknya kamu biar cepet hafal Quran, kasih resep ke temenmu yang di belakang ini yang belum hafal itu. Apa di antara triknya? Lek lintune ngobrol kiambaan deres. Sak lintune ngobrol kiambaan deres. Berarti yang belakangmu itu kebanyakan ngobrolnya daripada deresnya. Murojaahnya nduk, deresnya nduk. Tuh, biar lanyah. Insya Allah. Ayah, ibu masih lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya dites sama Abah berani nggak? Insya Allah. Insya Allah berani. Aku simpel aja kok. Simpel aja. Tak kasih ayat yang mirip-mirip, ayat yang sama-sama. Kamu tinggal melanjutkan saja. Oke? Ayo, mic-nya didekatkan ke lesannya biar cepet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dilanjutkan aja. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa itu gini, apa Fauzia? Kamu ngelanjutkan. Setelah aku terus langsung lanjutkan kamu. Kamu pakai lagu apa biasanya? Ya udah lagunya sembarang lah. Yang penting makhrajnya, tajwidnya bener. Lagunya itu nanti keluar sendiri.
Kadang-kadang ada orang itu yang memprioritaskan lagunya sampai tajwidnya salah semua. Keren Pak Kiai, keren. Pokoknya makharijul hurufnya, tajwidnya diprioritaskan dulu, baru lagu nanti keluar sendiri. Ayo sekarang lanjut ya. Kamu sambungannya, oke? Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laysal birru bi an tatul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amr Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ayo. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rusul. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Diulang. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul hiya Ayo. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan. Qul huwa adhan fatasilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sekarang kamu kalau yas'alunak bingung, sambung ayat aja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Lanjut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tarzuqu man wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sekarang agak maju ke depan. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mundur ke belakang. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun Akhidhina ma atahum rabbuhum bawaqahum adab. Nyampe surat apa itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un dan seterusnya ya. Nah, berarti terus deres-nya terus supaya lebih lancar nggih. Karena ada hadiah umroh, menurut saya yang paling layak dan paling pas mendapatkan hadiah umroh ya yang khatam 30 juz. Menurut saya. Jadi hadiah umroh ini betul-betul berkah. Ini sekaligus motivasi dan semangat untuk yang lain. Kamu belum 30 juz ya Nduk ya. Bentar lagi, mudah-mudahan nanti kesini. Kalau saya kok bantalnya tak gowo. Kalau saya kesini lagi nanti yang ini berarti udah khatam. Nggih Kiai nggih. Yang ini berarti udah khatam. Saya itu bangga banget kalau ada anak-anak yang hafal Quran, wis bangga banget rasanya di hati. Karena sekarang banyak orang yang ceramah baca ayat Qur'annya itu aja salah, membacanya aja itu salah.
apalagi mengartikannya. Makanya ini penting, pol penting. Saya seringkali pesan kepada adik-adik yang baru belajar ceramah, ngaji dulu baru ceramah. Jangan udah keburu ceramah kemana-mana, ngajinya nggak bisa, malu-maluin. Nanti malah yang disampaikan itu keliru semua. Ya, selamat. Kamu yang berhak mendapatkan hadiah umrohnya. Tepuk tangan. Insya Allah. Coba terima kasih ke Ibu Wakil Gubernur. Hadap sana itu orangnya di sana. Maju. Itu loh orangnya di sana. Nah, itu yang paling cantik itu loh. Masa cuman gini tok? Ya terima kasih. Damel Mbak Jihan. Kamu panggilnya Mbak Jihan biasanya? Bu Jihan. Oh, Bu Jihan. Ya mau dipanggil Bu masih segitu kok. Ayo. Matur suwun mau hadiah umrohe. Baru sekarang kok wow. Terus. Terus? Mugi-mugi rezekine Bu Jihan tambah lancar. Amin, Masya Allah. Terus? Tambah cantik. Amin, cantiknya sudah. Terus? Saged nular teng kula. Sakit nular ten kula. Demikian pula barokah Qur'ane kamu juga nular ke beliau mudah-mudahan. Masya Allah. Amin. Udah. Aku nyumbang pembuatan paspor ya. Ini 1,5 juta gue paspor. Aku nyumbang paspor ya. Sini. Ini kasih untuk pembuatan paspornya. Kan nanti butuh buat paspor. Ya. Dihitung dulu takutnya lebih. Ini baru 1 juta, yang 500 hutang ya. Matur suwun apa? Belum. Nah ini 500-nya. Itu untuk paspornya. Nah, sarungnya mana sarungnya? Ini kenang-kenangan. Sarungnya ini spesial sarungnya Anza Series. Ada fotonya saya. Ya, siapa? Ada fotonya saya comel. Maksudnya cowok melas. Ini sarungnya batik apa Fauzia. Kenapa? Karena kalau batik kan untuk cowok bisa, untuk cewek bisa. Ini biasanya kalau di TikTok itu sarung mangga, sarungnya Abah Anza, sarungnya dibuka nambah keluarga.